Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfajri Padana, NIM 3719035, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Fungsi dari PR adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat yang umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Menurut Persadi Ruslan (2001,P.246), tujuan dari public relation adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menumbuh dan mengembangkan citra suatu perusahaan yang positif untuk publik eksternal maupun juga masyarakat serta juga konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya rasa saling pengertian di antara publik sasaran dengan suatu perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan juga sinergi fungsi suatu pemasaran dengan adanya public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek serta juga pengetahuan merek. Yang kelima, mendukung bauran pemasaran. Tugas public relation dirangkum dari berbagai pendapat ahli, di antaranya adalah merancang program komunikasi perusahaan khususnya yang berkaitan dengan persepsi atau citra, melaksanakan fungsi komunikasi perusahaan secara terencana dan kontinu, melakukan evaluasi dan pemantauan program atau kegiatan komunikasi yang berjalan, memberikan masukan kepada perusahaan terkait langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan untuk menyelesaikan masalah dan atau menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, mendapatkan input dari pihak eksternal atau masyarakat untuk perusahaan, mengelola manajemen internal perusahaan, dan memberikan respon terkait pertanyaan, keluhan, atau masukan yang dibutuhkan untuk perusahaan. Kegiatan utama dari PR adalah sebagai berikut: menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi, berurusan dengan hubungan antara organisasi dan publik dengan publiknya, memantau pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur, dan tindakan pada publik, menyesuaikan kebijakan, aturan, dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan, memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam pembuatan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan, membangun dan memelihara hubungan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya, menghasilkan perubahan yang khusus dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi, dan menciptakan hubungan yang baru atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komunikasi dan media massa. Komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dan dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok dari kelompok lainnya melalui tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Jenis komunikasi. Yang pertama, berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi tertulis. Yang kedua, berdasarkan maksud dan tujuan, yaitu yang pertama pidato, yang kedua memberi kritik atau saran, yang ketiga memberikan ceramah, yang ketiga memberikan perintah, yang keempat memberikan ceramah, yang kelima wawancara.
Ketiga, berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Tujuan dilakukannya komunikasi yaitu untuk memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu berkomunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dicapai. Karakteristik media massa. Di sini saya akan menyampaikannya secara singkat saja, yaitu publisitas, kontinuitas, periodisitas, aktualitas, dan universalitas. Adapun fungsi media massa diantaranya yaitu sebagai pengambil keputusan, berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan, sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat, sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati berbagai macam informasi. Isi media massa biasanya terdiri dari 3 bagian atau 3 varian tulisan yang merupakan produk wartawan atau macam-macam tulisan wartawan, yaitu yang pertama, karangan khas. Karangan khas merupakan tulisan berisi gabungan fakta dan opini yang ditulis dengan gaya bahasa sastra layaknya cerpen atau novel. Yang kedua, berita. Berita merupakan tulisan gambar, audio, atau video berisi info atau laporan peristiwa terupdate. Yang ketiga, opini. Opini disebut juga artikel opini, merupakan tulisan berisi anggapan, analisa, review, atau pemikiran perihal permasalahan atau isu aktual. Jenis media massa menurut bentuknya terbagi dalam 3, yakni media massa elektronik. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Media massa cetak. Media massa dicetak dalam lembar kertas. Dalam segi formalitas dan ukuran kertas, media massa dicetak secara detail mencakup koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Media massa online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet (situs web). Lalu, apa kaitan antara public relation dengan komunikasi media massa? Ini dia jawabannya. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang public relation atau PR dalam organisasi atau perusahaan cukup banyak, tapi yang paling sering dilakukan adalah media relation, yaitu membina hubungan baik dengan pihak media massa, yang dalam hal ini diwakilkan oleh wartawan. Media relation adalah salah satu kegiatan PR untuk menjalin hubungan baik dengan media baik secara formal maupun informal agar publikasi mengandung informasi yang positif sehingga dapat meningkatkan citra baik organisasi atau perusahaan. Seorang PR harus membina hubungan yang baik dengan media karena PR perlu memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. PR tidak dapat meninggalkan pers karena pers merupakan sarana informasi publikasi PR, dan begitu pun sebaliknya. Pers membutuhkan informasi resmi, akurat, dan lengkap yang biasanya didapatkan dari PR. Jadi, PR dan pers saling membutuhkan. PR tidak boleh memperlakukan media berdasarkan suka dan ketidaksukaan mereka, terutama dalam memberikan informasi, karena dapat menimbulkan adanya berita-berita yang tidak aktual. Masing-masing PR dan pers berhasrat untuk menjaga citra dan image yang baik sehingga mereka dapat mempertahankan kredibilitasnya, karena jika PR dan pers kehilangan kredibilitasnya, maka bisnis masing-masing akan sulit untuk dipertahankan keberadaannya.
Dengan demikian, seorang PR sangat perlu mempunyai hubungan yang baik dengan media karena untuk memperoleh publisitas dan tepat dalam pemberitaan, media mengenal hal-hal yang menguntungkan perusahaan atau organisasi untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan organisasi, serta mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan karena didasari rasa saling percaya dan menghormati. Sekianlah pembahasan dari saya. Thank you for watching. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.